Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi corona ini. Ya, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin sudah sampai pada yang ketiga. Sekarang pembahasan yang keempat tentang turunan hasil operasi fungsi. Ya, dan masih di dalam materi turunan fungsi aljabar. Nah, di sini ada tiga yang sudah jadi teorema ya, karena ini sudah disimpulkan dari hasil uji coba. Jadi nomor satu, ya, jika Fx sama dengan Ux, ya, Ux berarti fungsi U ditambah atau dikurangi fungsi Vx, maka apabila diturunkan ini menjadi U aksen X ditambah atau dikurangi V aksen U, V aksen X. Nah, jadi ini tinggal diturunkan dari ini diturunkan dari ini. Ya. Nah, kita coba saja satu persatu ya. Dibuat contoh soalnya ini satu persatu. Ini nomor satu kita buat contoh satu. 6x kuadrat tambah 8x tambah 2x dikurangi 5. Nah, kita karena di sini Ux dan Vx, maka kita misalkan misal Ux sama dengan ini 6x kuadrat ditambah 8x, maka turunannya U aksen X sama dengan ya, U aksen X ini diturunkan berarti berdasarkan ya, informasi dari yang pertemuan 1 dan kedua, kalau diturunkan tinggal dikalikan dengan 2 kali 6, 12 pangkatnya berkurang 1 jadi X, dari 2 dikurang 1 pangkat 1. Nah, yang ini sama ya, ini pangkat 1 jadi 8 kali 1 ditambah 8 pangkat dari kurang 1, dari 1 jadi 0 berarti 1. Nah, jadi ini hasil turunannya. Kemudian yang kedua Vx fungsi V ya, fungsi V 2x min 5 2x min 5. Nah, ini menjadi V aksen X sama dengan, ini kalau diturunkan berarti 2 ya, karena X nya menjadi pangkat 0 dan 5 nya konstanta menjadi 0. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja F aksen X sama dengan U aksen X ditambah V aksen X. Jadi tinggal ditambahkan U aksennya tinggal dimasukkan yang ini 12x ditambah 8 12x ditambah 8 ditambah Vx nya, V aksen X nya 2 berarti sama dengan 12x ditambah 8 ditambah 2 jadi tambah 10. Nah, itu contoh penyelesaian dari sifat yang pertama ya. Jadi sifat yang pertama, jika Fx, jika fungsi X sama dengan fungsi U ditambah fungsi V, maka turunan dari fungsi F adalah turunan fungsi U ditambah turunan fungsi V. Ya, ini contoh pengerjaan dari teorema yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, kalau yang pertama ini penjumlahan atau pengurangan, yang kedua ini perkalian. Ya, jadi tanda dot, tanda titik di dalam matematik itu berfungsi sebagai perkalian. Jadi jangan heran nanti ketika di dalam buku ada tanda titik, itu artinya kali, bukan koma, kali. Jadi di sini operasinya tadi tambah, di sini sekarang operasinya kali. Maka kalau di sini kali, maka menjadi U aksen X kali V X ditambah Ux dikali V aksen X. Nah, kita pakai contoh soal yang sudah ada yang di sini ya. Di sini kita tinggal ganti dengan tanda kali, ya, tanda kali dot. Nah, di sininya pun tinggal hapus yang ini. Ini sudah ada pemisalannya. Maka kita pakai untuk soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Dikali sekarang. Berarti kalau dikali di sini U aksen X kali V X
ditambah. Nah, di sini U aksen sudah dipakai, yang keduanya tinggal U X kali V aksen X. Nah, tinggal substitusikan. U aksen X berarti yang ini 12X plus 8. Nah, 12X plus 8 kali Vx. Vx nya yang ini 2X min 5 kali 2X min 5. 2X min 5 ditambah. Nah, sekarang UX berarti yang ini 6X kuadrat. 6X kuadrat ditambah 8X ditambah 8X. Nah, dikali, di sini kalinya V aksen X berarti yang ini V aksen X sama dengan 2 kali 2. Nah, itu cara mensubstitusinya, diganti. Yang ini berarti kan U aksen X berarti yang ini U aksen X. Vx berarti yang ini Vx dimasukkan ke sini ditambah ini UX berarti yang ini 6X kuadrat tambah 8X. Nah, yang terakhir V aksen X yang ini 2. Jadi tinggal disubstitusikan yang ke dalam rumusnya. Nah, baru setelah ini dikalikan karena harus dibuat dalam suatu bentuk persamaan. Maka kita kalikan seperti yang kemarin ya. 12X kali 2X berarti sama dengan 24. X nya di sini 1, di sini 1 jadi 2. 12X kali negatif 5. 12 kali negatif 5 negatif 60. Nah, X nya 1. Nah, karena yang ini ada X nya 1, yang ini tidak ada X nya. Nah, kemudian yang ini 8 kali 2X. 8 kali 2X berarti 16X ditambah 16X. Baru setelah itu 8 kali negatif 5, negatif 40. Nah, ditambah, yang ini kalikan 6X kuadrat kali 2. Jadi 12X kuadrat 8X kali 2 ditambah 16X. Nah, baru dijumlahkan. Dijumlahkan yang pangkatnya sama. 24X kuadrat sama 12X kuadrat, variabelnya pangkatnya sama. Oleh karena itu berarti bisa dijumlahkan 24 ditambah 12 jadi 36X kuadrat. Nah, yang variabelnya X di sini ada variabelnya X, ini juga variabelnya X, dan ini variabelnya X. Berarti tinggal dijumlahkan. Negatif 60X tambah 16X ditambah 16. Ya, negatif 60 ditambah 16 tambah 16 berarti negatif 60 ditambah 32. Ya, jadi hasilnya negatif 28X. Kalau yang masih bingung, silakan dibuka lagi matematika dasar yang pertama. Ya, matematika dasar materi 1 itu tentang bagaimana caranya menjumlahkan dan mengurangi yang benar. Ya, jangan sampai nanti salah di dalam penjumlahan dan pengurangannya ya. Nah, kemudian baru terakhir yang tidak memiliki variabel. Di sini hanya ada negatif 40. Jadi negatif 40. Jadi turunan dari Fx sama dengan 6x kuadrat tambah 8x dikali 2x min 5 itu sama dengan turunannya 36x kuadrat dikurangi 28x dikurangi 40. Nah, itu dari teorema yang kedua, ya, penerapan teorema yang kedua. Nah, sekarang kita coba lanjutkan penerapan teorema yang ketiga. Apabila di sini Fx sama dengan Ux dibagi Vx. Ya, apabila dibagi, ya, yang ini saya hapus. Sekarang di sini sifatnya pembagian. Kalau tadi perkalian sudah, penjumlahan sudah, kita coba pembagian.
Tanda bagi gini sama aja dengan per kan, kayak 4/2 itu sama aja 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Nah dari ilustrasi itu berarti ini sama aja, bagi yang itu dengan yang ini sama ya. Nah kalau dibagi berarti menggunakan sifat yang ini. Jika fx sama dengan ux dibagi vx, maka turunannya adalah u aksen x kali vx dikurangi ux kali v aksen x per vx dikuadratkan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sekarang kita coba terapkan di sini. Ya, untuk f aksen x. Nah, pertama di sini kita tulis saja dulu ya, biar nanti tinggal memindahkan. U aksen x kali vx dikurangi, kalau tadi ditambah, kalau tadi di sini ditambah, di sini dikurang. Nah, dengan apa dikuranginya? Dengan ux kali v aksen x per ya, vx dikuadratkan. Nah, kita coba sekarang substitusikan. U aksen x, yang mana nih U aksen x? U aksen x kita lihat di sini yang ini. U aksen x ada 12x ditambah 8. 12x ditambah 8. Nah, kemudian kita mau substitusikan lagi Vx, mana Vx-nya? Nah, ini Vx berarti 2x min 5. 2x min 5 dikurangi Ux. Nah, kita lihat Ux yang ini 6x kuadrat tambah 8x. 6x kuadrat ditambah 8x. Nah, yang terakhir V aksen X. Mana V aksen X? Yang ini ya, 2. V aksen X-nya 2, berarti ini kali 2. Nah, dibagi Vx. Vx yang mana? Yang ini 2x min 5 dikuadratkan. 2x min 5 dikuadratkan. Ini lumayan agak panjang ya. Nah, baru langkah berikutnya kita kalikan. Ya, kita kalikan di 12x kali 2x. Ya, 24x. 24x. Ada 2x-nya berarti pangkat 2. Nah, kita lanjutkan 12x kali negatif 5. Ya, 12 kali negatif 5 negatif 60x. Karena x-nya di sini cuma 1, di sini nggak ada, berarti pangkatnya cuma 1. Nah, lanjut yang berikutnya perkaliannya 8 kali 2x. Jadi ditambah 16x, 8 kali negatif 5 negatif 40. Nah, bedanya yang sekarang operasinya pengurangan, dikurangi. Nah, ini kalikan 6x kuadrat kali 2 berarti 12x kuadrat. Nah, kemudian 6x ditambah 6x kuadrat dikali 2 berarti jadinya 16. Ya, tambah 16x. Nah, dibagi 2x min 5 kuadrat. Nah, yang ini sebenarnya nggak perlu dirubah ya, biarkan saja 2x min 5 kuadrat. Biarkan saya dalam bentuk seperti itu. Nah, baru sama dengan, nah, terakhir kita kerjakan yang ini, yang variabelnya pangkat sama kita operasikan. Jadi 24x kuadrat dikurangi 12x kuadrat. Berarti jawabannya 12x kuadrat. 12x kuadrat. Negatif 60x ditambah 16x dikurangi 16x. Berarti ini habis karena dikurangi negatif 16x. Jadi negatif ini berlaku untuk 12 dan berlaku juga untuk 16. Ya, tanda negatif ini berlaku untuk 12 dan berlaku untuk 16. Jadi min 12, min 16 juga. Ya. Sehingga di sini tinggal min
60x. Nah, terakhir yang negatif 40. Nah, negatif 40. Pernya biarkan saja dalam bentuk gitu ya. 2x min 5 dikuadratkan. Nah, ini jadi hasil akhir dari f aksen x atau turunan dari fungsi x. Nah, ini 3 aplikasi, 3 penerapan di dalam bentuk soal dari turunan hasil operasi fungsi. Ya, kalau yang ini turunan hasil operasi fungsi. Kalau yang kemarin teorema tentang turunannya. Nah, ini pembahasannya. Kita coba latihan soalnya ya. Latihan soal dari pembahasan kita sudah selesai 1, 2, 3. Kita lanjut ke latihan soal. Ini latihan soal. Latihan soal nomor 1. Nah, latihan soal tentukan turunan pertama dari nomor 1 fx 8x kuadrat ditambah 2x ditambah 3x plus 2. Yang kedua, soal kedua kita samakan semua ya tentang ini. Jadi 8x kuadrat ditambah 2x, yang ini dikali 3x plus 2. Biar pemisahannya nanti cuma 1 kali ya. 3 fx sama dengan 8x kuadrat juga sama 8x kuadrat ditambah 2x per 3x plus 2. Nah, itu latihan soalnya, silakan dicoba dikerjakan untuk menambah kompetensi kita. Jadi ketika kita mencoba, maka kita akan tahu apakah kita sudah menguasai kompetensi ini atau belum. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam pengerjaannya, bisa memahami dengan lebih mudah, dan bisa nanti melanjutkan ke materi berikutnya dengan pemahaman di materi-materi sebelumnya. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.